Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa untuk saham-saham dan IHSG teman-teman ya. Ini cukup banyak hari ini yang saya analisa. Oke, saya akan perbesar dulu. Kira-kira seperti ini teman-teman. Ada banyak sekali ya. Bentar saya susun dulu. Oke, namun sebelumnya kita akan ke IHSG dulu teman-teman ya. Kita akan cek dulu IHSG-nya. Kalau dilihat teman-teman, hari ini ininya IHSG-nya bagus ya. Jadi kemarin bentuk candle-nya adalah hammer. Kemarin bentuk hammer tapi tidak ini ya, masih setengah-setengah, nggak hammer yang bagus gitu. Tetapi ada perlawanan minimal kemarin ya. Hari ini candle-nya bagus, hampir full Marubozu teman-teman ya. Closing-nya di 6046,754 atau naik 67,539 atau naiknya 1,139, 1,13% maksud saya. Kalau kita lihat hari ini untuk IHSG itu dia beranjaknya dari supportnya di 5984 atau ya hampir 6000, terus closingnya ada di tepat di resistan teman-teman, dan resistan udah dilalui yaitu di 6044 atau karena udah dilalui 6044. Jadi sebenarnya dia tepat berada di support ya, karena 6044 itu adalah resistan, yaitu 23 retracement, terus berhasil ditembus, saya anggap seperti itu karena tepat sekali di situ, dan terus dia tutupnya di situ. Jadi itu menjadi supportnya teman-teman ya. Tren yang saya gunakan adalah tren naik ini ke atas ya, terkoreksi sampai 61 ya, di area ini terus berulang seperti itu. Tapi kalau misalkan kita hanya melihat dari pergerakan singkatnya saja, misalkan kita hanya melihat dari pergerakan IHSG ini aja teman-teman, yang turun ini aja, kita bisa melihat kira-kira kekuatan naiknya ini udah sampai berapa. Kita bisa cek kekuatan naiknya di sini. Ternyata IHSG ini sudah naik 50%. Ya teman-teman ya, udah naik 50%, lebih dari 50%. 50% itu di sini ya. Jadi dia udah sampai 61 retracement. Jadi dalam 2 hari ini kan dia turun sampai 0 ya. Dalam tren turun tuh dia udah naik sampai 50. Jadi kencang juga sebenarnya naiknya. Baik teman-teman, sebelum saya beranjak masuk ke bahasan selanjutnya, saya sampaikan kepada teman-teman untuk berhati-hati bahwa saya Surya MS Trade and Investment tidak menerima titip dana trading. Kemudian hati-hati adanya channel palsu, grup palsu, dan juga hati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya yang mengatasnamakan saya Surya ataupun mengatasnamakan MS Trade. Itu teman-teman semuanya harus memperhatikan hal itu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan mulai melakukan analisa untuk saham ya. Oke, namun sebelumnya kita lihat sekilas untuk marketnya hari ini. Hang Sengnya naik 1% ya, Shanghai naik 0,9, Nikkei-nya sih turun dalam, Nikkei turun 1%, Nikkei nggak begitu saya lihat. Itu teman-teman ya. Oke, langsung saja saya ke analisa sahamnya. Oke, sebelum ke saham, sorry tadi lupa saya post. Kita lihat dulu. Ini teman-teman ya, kita akan melihat dulu pesan, maksud saya kita akan melihat dulu di berita dulu. Korannya kita cek dulu. Ya, seperti ini. Apakah ada... Bentar ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu berita hari ini apa aja yang bisa kita perhatikan. Karena sebagai trader sekilas kita juga harus melihat kondisi berita juga teman-teman ya.
Gegara dihantui perpanjangan PPKM, rupiah menyerah. Seperti itu. Ini berita utama. Kemudian top duet Cina AS bikin ISG meroket. Nah, ini apakah alasannya itu? Saham terbang. Kemudian ekspor Juni mengangkasa. Juli penuh tanda tanya. Penjualan mobil terbang 200% memperin happy. Kita lihat sekilas-sekilas saja dulu terbaru. Oke. Ini sepertinya masih seputaran kemarin ya. Kemudian di CNBC, di CNN kita baca juga. Sekilas saja, walaupun cuma sekilas saja, kita mesti ngecek aja. Oke. Sepertinya nggak ada yang menarik ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan langsung saja ke ini ya, saham ya teman-teman. Oke, jadi untuk saham yang akan saya analisa pasti seputaran saham-saham yang saya pantau, dan ini adalah merupakan kelanjutan dari saham kemarin teman-teman ya. Yang pertama adalah IPCC. Di video sebelumnya saya sampaikan bahwa IPCC ini masih dalam tahap testing resistan teman-teman. Tahap testing resistan, IPCC, IPCM semuanya dalam tahap testing resistan, dan kemarin sekitar berapa ya, seminggu lalu lebih itu ketika ketemu resistan dia balik. Ya balik teman-teman, kemarin bentuknya doji dan hari ini sebenarnya bagus sekali. Testing 23 tembus, 38 tembus, namun demikian closingnya ini yang nggak bagus, kembali lagi ke resistan lagi. Jadi ya masih di area kuning ini atau masih ngetes resistan lagi. Jadi untuk support masih ada di 574 untuk IPCC, padahal tadi bagus sekali. Resistan ada di 636. Ya mungkin saja karena ini cukup lama downtrendnya, masih ada di sini area-area orang yang nyangkut. Sehingga area-area ini diperkirakan yaitu orang-orang yang masuk dari April nyangkut, dan ketika turun, ketika naik mendekati harganya para sangkuter ini di April, maka mereka secara insting akan keluar dulu. Bagi yang belum cut loss ataupun bagian yang belum average. Berikutnya IPCM teman-teman. IPCM sama pergerakannya, tapi kalau dilihat IPCM ini lebih solid ya, pergerakannya solid. Jadi ketika dia ini saya tarik trennya dari cuma dari sini. Jadi kalau saya samakan dengan IPCC saya tarik trennya dari atas ya. Oke, IPCM juga saya samakan tarik trennya, jadi ini saya rubah dulu 100%-nya di atas ya, di sini. Jadi kalau IPCM ini teman-teman, dia konsolidasi ada di area sini, sempat konsolidasi ya, yang di atas ini cukup lama. Terus dari retracement 38, dari 23 ke 38 dan 50 hampir 61. Ini lebih bagus, IPCM pergerakannya lebih bagus daripada IPCC. Kalau boleh saya gambarkan di sini, ini area-area penting yang harus ditembus oleh IPCM. Kenapa? Karena di sini dimungkinkan masih ada yang positioning dan dia kisarannya orang-orang yang masuk di akhir Maret nyangkut, maka terjadi perlawanan, sudah pada keluar. Tapi saya rasa perlawanannya di area sini. Karena perlawanan di area sini sehingga ketika area ini berhasil di break, maka perjalanan IPCM ke atas ini lebih smooth. Untuk support ada di 365, resistan ada di 404. Ya, 404 tuh hari ini sebenarnya udah dites, 404 dan 438. Tuh perhatikan aja, 404 di sini dan di 438 di sini. Ya lebih bagus daripada IPCC. Ya, IPCC masih ada area kuning yang cukup luas ini. Kalau IPCM dia lebih sedikit areanya, udah berhasil ditembusnya area-area tersebut. Oke teman-teman, berikutnya adalah BNBA. Yang bisa saya sampaikan untuk BNBA ini adalah sebenarnya teman-teman tuh kalau punya barang itu intinya fokus aja. Kalau
percobaan awal BNBA di area kuning ini dia gagal sekali ya di sini, dites lagi di sini. Nah, pada saat retest ini teman-teman mesti perhatikan, oh retest berhasil kok. Habis di retest sudah naik lagi, habis naik konsolidasi lagi di sini. Ini udah saya bahas dari kemarin juga. Sama, nanti kalau kelamaan saya bahas bosen. Sama aja teman-teman, intinya kalau barang itu masih ada potensi, dipantau aja terus. Ini saya lihat kalau berhasil break area sini teman-teman. Kalau berhasil break area sini, ya nanti bisa lanjut. Ini kan analisa yang kemarin ya, saya lingkarin ini. Artinya area ini penting. Area yang ini penting ya. Kalau bisa berhasil break dari situ, perjalanan naik dari BNBA ini lebih smooth. Kalau BNBA jadi perhatikan ya, resistannya di area ini yang saya garis ini saat ini dia berada di support di 1300-an. Resistan ada di 1700-an yang cukup jauh. Tapi kalau mau yang lebih dekat, gunakan candle yang terakhir aja. Sekitar 1650 ya resistannya. Supportnya support di candle sebelumnya 1250. Jadi intinya sih fokus sih kalau trading itu. Oke teman-teman, berikutnya adalah baca. Baca ini saya bilang belum jelek ya, karena ya sama. Ceritanya dia masih ada satu blok kotak yang gede ini. Ini adalah satu blok, menurut saya banyak orang nyangkut di situ. Dan juga untuk baca sendiri dia ada percobaan ya, di sini satu, percobaan naik, di sini dua. Jadi perhatikan aja dua area itu. Kalau selama dia masih sideways di situ, belum berhasil keluar dari area ini, sini saya gambarkan ya. Ya dia masih gini aja terus. Kecuali kalau break di sini, ya di area sini, teman-teman perhatikan itu. Untuk baca nggak usah panjang lebar, intinya saya update aja setiap ini yang masih ada prospek. Kevin kemarin mantul ya, di analisa saya kemarin ini mantul, dan hari ini juga sebenarnya udah mulai ada pantulan lagi. Jadi dalam kenaikan Bevin ini dia terkoreksi sampai retracement 50. Ini wajar, orang-orang banyak antri di situ. Untuk resistan ada di 862, supportnya di 813. Agro, jangan bosen, saya bahas terus karena ini barang saya ada, dan barang itu kalau ada ya minimal malam teman-teman mesti cek kondisi barang tersebut gitu. Memang apa yang saya bahas di sini itu kemungkinan besar atau banyak sekali yang saya miliki seperti itu. Artinya ya kalau nggak di watchlist ya saya milikin. Tetapi kalaupun misalkan belum masuk ke watchlist itu artinya dia hot prospect lah seperti itu. Kalau bahasa marketingnya seperti itu. Kalau teman-teman yang kerja di marketing kan tentu kan akan mencari target kan gitu. Oh itu prospek. Prospek bisa jadi klien seperti itu. Oh di profiling dulu. Seperti ini juga sama, saham-saham di profiling dulu. Oh ini sudah, oh ini naik, oh ini masuk watchlist. Kenapa? Karena dia setelah naik dia koreksinya maka di 1920, 1710 seperti itu. Dan ternyata ini sudah ada pantulan seperti itu. Jadi kalau barang-barang yang prospek harus masuk di list, harus dipantau setiap hari. Jadi untuk agro ini masih sama ceritanya. Dua area kuning ini adalah kemungkinan area dia mantul, yaitu di 1920 dan 1930 dan 1700-an. Itu di area 38. Dan ternyata dia mantulnya di area 1930 atau retracement 23. Sudah 2 hari untuk agro udah mantul. Sebenarnya udah kali keempat 4 hari ini bentuk dari candlenya agro ini adalah ada perlawanan dari buyernya. Jadi ketika sellernya menekan, si buyernya juga melawan. Jadinya bentuk candlenya kan doji seperti ini. Ini menandakan bahwa ini barang masih kuat perlawanan dari buyernya. Kalau buyernya cenderung lebih kuat tentu akan naik seperti itu. Resistan masih sama, masih high-nya di 2260 ya.
Breeze juga ceritanya masih sama. Ini barang walaupun turun dalam 5 hari ini tetapi tidak lebih rendah. Dan 2 hari ini bentuk candlenya juga sama dengan agro ya teman-teman. Sama dengan agro. Seperti ini. Maka simple aja untuk Breeze ini. Teman-teman perhatikan aja di area yang saya ini. Kotakin ini di 2600. Supportnya jelas di 2260. Saya nggak usah bahas terlalu panjang lebar. Karena ya memang barangnya lagi pullback itu retest. Itu apa yang di retest? Retestnya di support di 2260-an. BBTN teman-teman, saya belum cut karena mantul. Jadi sebenarnya titik cut bukan titik cut ya. Area kenapa saya bilang kemarin BBTN mungkin harus di cut itu karena di sini ya. Ini dia di break di sini. Jadi 3 hari yang lalu. Tetapi ini hari ini sudah kembali lagi ke situ. Kok nggak di cut langsung Pak gitu? Ya karena prinsip saya sebenarnya kalau cut itu saya mesti dapat penggantinya dulu. Dan ini masih berada di Porto juga. Dan belum ada penggantinya. Jadi saya masih pegang. Dan kebetulan bagusnya dari BBTN hari ini adalah mantul. Jadi tadi sempat BEP sih. Tapi kalau misalkan besok kita lihat aja besok. Kalau kita lihat hari ini bisa 1320 itu bagus. Usahanya dari BBTN ini bagus. Oke, BBYB kemarin saya bahas dan hari ini saya bahas ya gitulah kalau saham tuh prospek nggak usah ganti-ganti saham lagi. Jadi saya berusaha nggak seperti channel lain yang setiap hari membahas saham-saham ini itu sampai beraneka ragam, tetapi sebenarnya itu nggak tracking ngikutin saham tersebut berganti-ganti saham baru setiap hari. Jadi cukup kita tracking atau analisa saham saja seperti saham-saham yang prospek maksud saya. Seperti BBYB ini kemarin saya bahas. Kenapa hari ini saya bahas Pak ya? Karena kemarin saya bahas karena ada potensi yaitu mantulnya di 38. Antrinya di 23, 38, 50. Nyampe nggak 50? Hampir nyampe. Jadi beberapa analisa saya bilang kalau orang antri itu minimal di 50 retracement di sini. Tetapi kalau misalkan Anda antri di 50, teman Anda juga nggak pengen keduluan, maka teman Anda akan antri di 50 plus 5% misalkan gitu. Di retracement 55% atau 60-an% dari tren turunnya seperti itu. Jadinya teman Anda dapat, Anda nggak dapat. Ya wajar seperti itu dari dulu juga di bursa kayak gitu. Kalau misalkan supportnya diketahui di 1000, maka banyak juga yang antri di 1000 tambah dikit supaya dapat barang. Terutama kalau teman-teman itu memahami bid over analysis. Jadi kalau misalkan supportnya di 1000, tebel di 1000, maka dia akan antri di 1200, 1020, 1030. 1-2 tick di atas supportnya. Itu wajar. Dan beberapa kali kan terjadi di BBYB ini pun terjadi ya teman-teman. Kemarin juga terjadi di Friend kalau nggak salah ya. Jadi ini belum sampai 50 orang udah berebut. Karena ya rata-rata orang yang menggunakan Fibo ini udah tahu kalau dia udah menggunakan Fibo. Oh 50%-nya tuh di 520. Dia akan cek bid overnya. Oh di 520 bid overnya ini tebel sekali, saya bisa nggak dapat barang, makanya saya antrinya di 525. Oke, kita cek di bid overnya sekarang. Bid overnya dari BBYB 520 ya teman-teman, kita cek dulu. Kita cek dulu di sini trade book. 520 tidak ada yang done teman-teman, ya. 520 tidak ada yang done. 520 adalah resistance support 50 retracement. Justru yang ada banyak dan itu di 540, 545. Ini artinya ya kemungkinan besar memang banyak yang antri di 50 retracement ditambah sedikit. Dan itu sudah terjadi dari dulu teman-teman. Kalau orang-orang lama udah tahu. Saya sih tadi nggak ngelihat ya BBYB di area 520 itu tebel atau enggak. Saya nggak ngelihat tadi. Bid overnya ya. Saya nggak memantau tadi. Kalau di sini udah nggak kelihatan. Sini udah nggak kelihatan. Seperti itu ya, memang ilmu support resist dari Fibo itu penting, tetapi dalam eksekusinya lebih penting kalau teman-teman bisa memahami itu
bisa memahami ini apa? Tape reading. Karena misalkan support resistan berkata dari Fibo bahwa di Fibo dikatakan bahwa 520 itu adalah support retracement 50. Tetapi kalau dilihat di bit overnya 520 tebel sekali. Saking tebelnya kayaknya kalau dia mantul dari situ nggak akan dapat. Oke, saya lanjutkan lah. Nanti ada yang bilang bang bertele-tele seperti itu. Kemarin ada yang ngomong seperti itu. Padahal saya udah mencoba untuk membuat timestamp. Jadi kalau yang merasa bertele-tele silakan skip ke video yang lain. Maksud saya ke bahasan di saham yang lain karena di situ saya kasih timestamp. Kalau BBYP Anda nggak tertarik pindah ke timestamp yang lain silakan. Saya udah buat video saya ini cukup enak untuk dilihat seperti itu. Saya bahkan lihat di beberapa YouTuber nggak menggunakan timestamp kok nggak protes ya. Tapi heran aja kalau misalkan saya di video saya ini saya nggak bikin timestamp pasti diprotes. Berarti viewer saya orangnya cerdas-cerdas seperti itu. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Tadi adalah BBYB. BBRI teman-teman. BBRI ada teman yang ngefans nih. Bang kalau bisa dibahas dong BBRI seperti itu. Oke, BBRI saya lihat tadi juga ini ya teman-teman. Ada pantulan ya. Ini kalau di BBRI ini keluar di scanner teman-teman ya. Scanner dia turning di MA35. Ya ini bukan jaminan besok akan lari. Cuman kan kalau kita bicara candle, ya candlenya hari ini berarti ada perlawanan. Jadi karena dia berubah, kita rubah seperti ini. Jadi untuk resistan BBRI ada di 3870 besok. Supportnya ada di 3710. Hari ini ada turning teman-teman. Turningnya mau berapa hari nggak tahu. Karena kalau kita lihat di sini, turningnya BBRI ini 2 hari terus balik. Seperti itu. Apakah ini nanti juga ketemu resistan untuk balik? Sekarang kondisi saham juga kadang nggak bisa kita prediksi. Ya benar-benar tidak bisa diprediksi teman-teman. Kayak gini. Ya. Doji, hammer, shooting star sebentar, langsung diajar pakai bearish candle seperti itu. Jadi memang volatilitas sekarang tinggi. Ketika mungkin sudah profit, teman-teman kalau mau keluar ya minimal take profit separuh. Oke, berikutnya ada BNLI teman-teman. BNLI, Pak, kok ARB terus Pak? Iya ARB terus. Kemarin kan saya udah hitungkan teman-teman ya. Kemarin kan BNLI sudah saya hitungkan nih. Coba saya kasih juga penjelasannya nih. Jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi BNLI kan right issue teman-teman ya. Harga teoritisnya adalah di 2674 ya. Tetapi harga di sini ini juga mesti memperhatikan right-nya. Right-nya hari ini berapa ya? Jadi teman-teman, ini adalah BNLI right tunai, market tunai. Terus hari ini kita lihat kemarin itu right BNI itu paling tinggi adalah 1060, paling rendahnya adalah 855. Terus hari ini tertingginya right-nya adalah 1050, terendahnya 830. Kemudian closingnya 940. Nah, kita anggap aja di 830 teman-teman ya. 830 berarti harga ininya price-nya 1340 ya. 1347 tambah 830. Ditambah 830 teman-teman ya. Tambah 830. Jadi perkiraan memang harga BNL itu ya bisa nyampe segini teman-teman. Di sini segini kisaran harganya segini 2177 ya teman-teman sampai nah misalkan 1347 ya tadi. Tambah tertingginya 1050. Tambah 1050 sampai 224. Jadi ring pergerakan dari harga BNLI hari ini kisarannya ya dia ada di situ ya. Jadi 24. Nah, pas kan teman-teman 2170 hampir dengan di sini. Memang kalau teman-teman yang udah
tahu perkiraannya memang akan turun ke situ untuk hari ini, dan teman-teman bisa ngelihat untuk BNLI hari ini udah ada perlawanan ya, udah ada perlawanan. Ini antara harga saat ini dengan harga eksekusi dan dengan harga rate-nya itu ada hubungannya teman-teman ya, penjumlahan yang saya jumlahkan tadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang udah terbiasa di saham-saham right issue, nggak akan kaget ya seperti itu, nggak akan kaget kalau harganya kok tiba-tiba turun seperti itu. Kayak misalkan Same hari ini teman-teman yang pegang barang itu sudah mendapatkan right-nya di MNC saya, akun MNC udah mendapatkan right-nya. Padahal kemarin kalau teman-teman yang pegang, kok Same tiba-tiba turun dalam seperti itu. Wah, saya kok langsung rugi besar seperti itu. Sebenarnya enggak juga. Kalau teman-teman itu mendapatkan right-nya, tentu akan terasa akan ada right-nya senilai sekian, maka jumlahnya adalah sama dengan jumlah kerugiannya, penambahannya. Jadi intinya kembali lagi nilainya sama seperti itu. Ini yang udah memahami tentang right issue. Nah, untuk right issue teman-teman, saham-saham yang ada right issue, kalau dulu saya menghindari saham-saham yang ada right issue karena dulu saya males baca prospektusnya teman-teman, dan setelah terakhir ini saya lebih suka memantau ya, karena saham-saham yang ada right issue ini ada kecenderungan juga dia bergerakannya bagus. Maksud saya bukan artinya naik terus enggak, tapi di dalam penyesuaiannya dia ada turun, ada harga teoretisnya dia akan turun, dan kemudian setelah right-nya keluar, kita bisa melihat pergerakannya seperti ini setiap hari, kira-kira gimana, nanti akan ada masanya bangkit. Seperti Same seperti ini kan teman-teman, lihat ada kebangkitannya. Dan juga BNLI teman-teman hari ini ngelihat ada pergerakannya ya. Kita ngelihatnya untuk BNLI ini sampai tanggal berapa? Nih, sampai trading end tanggal 21. Berarti masih 7 hari lagi. Dan di dalam pergerakan 7 hari itu bisa kemana-mana harganya. Nah, disinilah pentingnya teman-teman atau saya juga besok memantau pergerakan dari BNLI ini. Hari ini udah mulai ada perlawanan. Saya masih ada barangnya. Saya dapat. Saya nggak punya right-nya. Yang dapat right-nya adalah Same karena masih pegang. Tapi kalau misalkan besok secara tape bagus, saya bisa jadi trade, fast trade ataupun apa di BNLI. BNLI saya masih ada barangnya, dan ketika dia tiba-tiba turun ya nggak kaget, saya udah tahu seperti itu. Barang-barang right issue memang harganya bisa seperti itu. Dan itu kalau teman-teman yang paham, nggak ada masalah. Karena di balik itu semua pergerakannya nanti kita bisa manfaatin. Oh ya, setelah BNLI ternyata Same ya teman-teman. Jadi untuk Same kan right issue juga ya teman-teman. Jadi Same saya juga udah catat kok ini. Ya ini Same teman-teman. Nah ini Same kan harganya 680 ya. 680 itu kemarin. Dan kemarin tuh 680 itu pas di supportnya ya teman-teman. Pas di supportnya. Terus hari ini mantul. Dan sore tadi saya lihat di akun di akun MNC saya udah masuk right-nya. 680 harga teoretis, dan setelah 680 keluar right-nya, harganya mulai bergerak mantul. 680 sih nggak turunnya Same ini nggak terlalu dalam sih teman-teman. Maksudnya terus sesuai dengan harga teoretisnya. Kalau BNLI tadi kan turunnya sempat dalam ya, teoretisnya 26, 2600, harga market sekarang 22. Saya masih sering banget keluar masuk di Same untuk tradingan teman-teman ya. Saya beli di atas kemarin juga ketika turun tidak ada masalah karena tahu ceritanya dan ada average di bawah. Dan hari ini 2 hari udah mulai ada pantulan. Oke sekali. Friend teman-teman, kemarin saya bahas ya. Jadi friend itu terkoreksi sampai retracement 60. Ini nih ceritanya sebentar. Kemarin saya cerita agak panjang nih. Jadi friend itu kemarin tidak kuat di retracement 38, maka targetnya adalah retracement 61.
Ayo teman-teman masih ingat nggak saya cerita kayak gini kemarin? Jadi friend ini kan ada 3 support, yaitu di sini 23, 38, dan 50. Nah, terus di candle yang kemarinnya itu dia tidak kuat di retracement 38 di sini. Apabila tidak kuat di retracement 38 dengan bentuknya adalah Black Marubozu, maka target penurunnya adalah 61. 61 tidak bisa tercapai kemarin. Kita cek dulu apakah kemarin friend ini ARB. Daily kemarin friend, iya kan? Friend ARB kemarin kan? Nih, yang tanggal 13 ARB. ARB-nya ini menyebabkan friend-nya tidak bisa sampai ke retracement 61 dan 61 dicapai sekarang. Jadi kemarin yang saya bilang, apabila friend tidak kuat di retracement 38 dengan bentuk candle adalah Black Marubozu, maka target kenaikannya adalah maka target penurunannya adalah di 61 retracement. Yang ingat saya kemarin ngomong seperti itu di sini, dan ini gambar saya ini juga ada pantulan. Dan apabila mantul dari 61, maka target minimal adalah di 38 retracement. Kecapai nggak? Kecapai hari ini. Itulah powernya atau kehebatannya dari Fibonacci. Jadi dengan Fibonacci ini seakan-akan teman tuh tahu mau berhenti di sini, mau target di sini. Kalau trader lain bilang mungkin oh itu dengan ilmu menebak atau apa. Enggak, ini bukan ilmu menebak. Ini adalah ilmu yang kita dapat dari kita menarik swing low dan swing high. Dari titik itu kita akan bisa mendapatkan titik-titik support resistannya, yaitu angka Fibonacci. Angka Fibonacci biasa dipakai untuk memprediksi perulangan-perulangan yang ada di alam, siklus-siklus yang ada di alam, seperti itu. Jadi ini bukan ramalan, bukan tebakan, bukan apa. Ini adalah satu hasil yang kita dapat dari penarikan tren dengan menggunakan angka Fibo tadi. Seperti itu. Jadi bukan dukun, bukan apa ya teman-teman. Ini adalah murni technical analysis. Ada ilmunya, bisa dipelajari. Kalau teman-teman mau mempelajari, silahkan cari di playlist saya, Fibonacci. Saya udah membuatnya untuk teman-teman. BNL Same, friend, oke. Telkom, teman-teman. Telkom, ya walaupun ya saya bilang ini gerakannya agak ini ya, agak acak seperti itu ya. Jadi naik tinggi, turunnya dalam, hammer. Kalau kita lihat sih harganya seperti ini, boleh dibilang ya nggak kemana-mana di sini terus. Jadi Telkom ini perhatikan aja di 3120 di sini. Kalau belum berhasil keluar dari situ ya berarti nggak kemana-mana gitu aja. Simple aja ya. Oke teman-teman, sekarang Era. Era kan sekilas yang saya baca itu ada penjualan saham kalau nggak salah ya. Kita cek dulu newsnya. Di tanggal berapa ya teman-teman? Saya lupa ya, tanggal 6 kalau nggak salah. Bentar. Saya nggak ngelihat newsnya teman-teman, nggak mendapatkan newsnya. Saya mesti nyari di berita. Kayaknya nggak usah pakai itu aja ya. Ya intinya kita teknikal aja deh. Jadi Era, ini di video sebelumnya saya sampaikan, saya beri garis bahwa ini adalah garis yang mungkin dipakai Era untuk support. Dan ternyata sekali lagi teman-teman, garis ini udah saya bikin dan mungkin juga trader lain juga udah membikin. Bahwa garis ini adalah support yang mungkin dari Era. Dan seperti kejadian tadi, trader-trader itu tidak antri di area sini persis. Tetapi antrinya 2-3 tick di atas garis itu dan hanya sampai di sini. Jadi kalau yang saklek antri di sini ya nggak akan dapat. Itu sudah terjadi umum di saham. Ini rebound teman-teman. Kalau kita lihat sekarang di sini dia reboundnya udah sampai 2-3 retracement, jadi sudah dilalui. Berarti dia di sini supportnya sekarang ada di 602, resistan ada di 625. Menarik. Saat ini menarik. Tapi kalau cuma ngeruntel, cuma
Cuma sideways di sini ya nggak menarik. Kalau ini cukup menarik karena margin of safety-nya cukup lebar ya teman-teman dibanding teman-teman yang beli di atas. Dan ini saat ini dia berada di bawah kumpulan ini. Jadi cukup menarik, harga ERA saat ini cukup menarik. ITMG teman-teman masih saya julikin sebagai saham batubara yang paling bagus. Ya, ketika dia koreksi, ya dia terkoreksi. Enggak, ini saya enggak. Saya harus hapus trennya ini karena kita lihat dari sisi yang lain. Karena itu kan untuk mencari target naik. Sekarang kita cari target turunnya di sini. Nah, di sini. Nah, di sini ketika kita memantau dari tren kecil ini ke atas, ya. Untuk ITMG ini terkoreksinya kemarin sampai retracement 61. 61 mantul dari 61 sekali lagi. Kalau mantul terkoreksi sampai 61 dan dia mantul, maka target minimal di 38 retracement. Capek nggak? Capek hari ini. Kemarin kecapek, hari ini kecapek. Kemarin tapi tutupnya di bawah retracement 38. Tapi hari ini kembali lagi. Jadi untuk supportnya ada di 14.890, resistannya ada di 15.200. It's so simple. Trading menggunakan Fibonacci itu sangat-sangat simple. Saya berusaha tidak memperbanyak tampilan trading saya dengan banyak indikator teman-teman. Cukup Fibonacci. Kalau mau nambah ya momentum, MACD, volume. Cukup seperti itu aja. Oke, kemudian saham-saham ini ya, trio metal, Inco juga masih konsolidasi teman-teman. Ini sekilas aja karena masa tiap hari saya bahas. Sekilas masih konsolidasi, selama tidak keluar dari area kota ini berarti harganya nggak kemana-mana. Kalau turun dari kota itu berarti dia ada breakdown konsolidasi after flying, dan kalau dia breakout dari area kota itu bagus. Inco, Antam. Nah, Antam juga sama ceritanya, dia harus keluar dari kotak yang saya bikin ini, ya. Ya kisarannya di 26 lah. Di 26 kalau tembus 26 sampai 27. Kalau tembus dari area situ baru bagus. Ya cuman nggak seperti dulu naiknya ya teman-teman. Kalau Teens masih banyak PR-nya masih lebih banyak. Karena dia masih di 23 retracement, itu resistan dan udah berapa hari dites. Di sini ada historik harga nggak berhasil tembus di situ, dan di area sini juga ini masih harus ditembusnya. Jadi untuk Teens masih sama di 1650, 1670. Terus dia baru akan bagus kalau di 1920. Tapi kalau mau beli besok pas naik kan udah tinggi harganya. Sedangkan trading itu kan untungnya kalau belinya di bawah. Jadi kalau mau beli sekarang dengan money management yang bagus, silakan atur sendiri. MDKA secara umum juga masih on track. Kilas masih on track, dan ini barang kok kayaknya nggak pernah murah. Ya teman-teman, dalam kenaikan ini terkoreksinya kemarin juga hanya membentuk ini ya, masih trennya masih terjaga banget nih, koreksi 50 retracement aja, naik lagi 3823, bener-bener masih sangat on track ini pergerakannya dari MDKA ini teman-teman. Untuk supportnya sekarang ada di 2985, resistan ada di 3167. Oke teman-teman, berikutnya ESA masih konsolidasi. Itu area besarnya adalah ini area besar konsolidasinya. Kalau misalkan kita ini saat ini ada, kalau itu kita ganti, ini ada dua area konsolidasi, ini satu, kemudian satunya di sini. Satunya yang dia ada di atasnya ya. Ini box yang mana box itu adalah box konsolidasi. Saat ini untuk resistan, harga tepat di tembus resistan atau 370 lah, itu jadi support ya. Resistan berikutnya, kalau resistan candlestick terdekat yang paling real itu di sini, kisarannya itu ada di 385. Kalau berikutnya ada di
20-an. Itu adalah ini teman-teman. ESA sekarang ini juga tadi keluar dari scanner SSIA, tapi saya jarang sekali trading SSIA. Ini juga karena harganya sering kembali turun. Cuman modelnya ini barang ini kalau teman-teman pas naik beli di atas, berapa kali dia balik lagi. Kalau lagi di dasar ya kemungkinan dia masih aja margin of safety yang cukup ini ya teman-teman. Kalau kita tarik di area sini kan ini cukup di dasar seperti itu. Namun demikian dia kan juga banyak resistannya. Kita coba cari menggunakan Fibo. Kalau kita cari dari tren sini, dia ada di 23. 23 itu di 450, ada di 470 resistannya, ada di 450, 470, 485, 500 seperti itu. Kalau tren pendeknya, kalau kita gunakan tren panjang, harganya masih dalam satu area konsolidasi di sini. Jadi yang perlu diperhatikan di 470. 470 tuh tadi resistan yang kedua ya teman-teman. Kemudian saham berikutnya adalah SSIA dan SOCI ya teman-teman. SSIA dan SOCI. Oke. SSIA dan SOCI ya. Oke. SOCI maksud saya. Ini keluar scanner juga. Tapi ini masih scanner mentah banget sih menurut saya. Turning MA3 bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena ya masih mentah sekali, masih awal-awal sekali pergerakannya. Dan itu pun masih banyak perlawanan ya teman-teman. Cuman kalau kita lihat harganya sudah turun cukup dalam. Kalau kita ambil dari tren terakhirnya aja seperti ini, dia berada tadi testing resistan di 193 di sini. 193, supportnya di 179, 180, 178, resistan di 193, 203, 210. Masih sangat early dan harga sekarang sebenarnya ya udah di ini sih. Nih, di dasar seperti itu. Itu adalah SOCI, kemudian Bull. Masuk scanner juga. Bull berapa hari ini? Sekitar 10 hari ya. Sekitar 10 hari turun dan hari ini ada candle naik teman-teman. Kalau yang suka silakan dipantau besok keyakinan gerak atau enggak. Saya nggak tahu, mesti cek tape rate-nya karena sudah 3 hari yang lalu ada doji. Namun demikian kemarin masih shooting star dan hari ini dibalas dengan Marubozu tapi kecil. Ya masih banyak resistan. Silakan dipantau aja. Oke teman-teman, ada tadi yang nanya kalau saham karya apakah saatnya membeli? Oke, saya akan kasih gambarnya. Saham karya apakah saatnya membeli? Yang jelas saya bisa informasikan saat ini lower low. Lower low itu membentuk titik rendah baru. Adi Wika ya, ini saya satuin aja analisanya. Wika juga masih lower low, masih di dasar banget, nggak ada perlawanan. PTPP juga masih sama, WSKT juga masih sama. Jadi prinsipnya begini teman-teman. Mungkin teman-teman yang baru itu berprinsip bahwa saham itu kalau murah, semakin murah dan semakin murah, maka itu adalah saat yang paling bagus untuk membeli. Mungkin seperti itu. Ya memang secara nominal kalau semakin murah ya berarti kalau teman beli semakin dapat banyak lotnya kan seperti itu. Tetapi kalau kita ngelihat saham yang semakin murah, apakah itu ada jaminan dia akan bergerak? Kalau kita lihat candlenya ada lower low itu membentuk low yang lebih low, titik rendah yang lebih rendah. Padahal ciri-ciri saham yang akan naik adalah membentuk higher low atau titik low-nya lebih tinggi. Selanjutnya membentuk higher high atau titik tingginya lebih tinggi, seperti itu. Kalau kebalikannya, saham yang semakin turun, maka low-nya akan semakin lower atau lower low, dan high-nya juga akan semakin low atau higher low, seperti itu. Kalau teman-teman yang belum terbiasa dengan istilah lower low, higher low seperti itu, silakan teman-teman mungkin googling atau coba membuat
ditulis aja lower low itu artinya apa, higher high seperti apa ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk saham-saham karya saya nggak menganalisa memang karena memang nggak keluar dari scanner dan secara chart juga masih ini. Kalau misalkan dia mau lari, prinsip saya saham yang benar-benar lari karena dorongan tren yang kuat, biasanya larinya juga tidak sehari 2 hari. Kalau larinya cuma sehari 2 hari, ya berarti cuma gerakan sesaat aja. Kalau larinya berketerusan, berkelanjutan, itu yang bagus. Contohnya agro. Mungkin sekilas bentuk chartnya sama, awalnya kayak gini ya teman-teman. Tetapi kenapa dulu saya ngambil agro dan saya nggak ngambil saham karya? Karena beda cerita. Ini agro. Agro kalau teman-teman lihat di sini, kan juga sama ini. Tetapi di sini dia tidak break dari low-nya yang di sini. Tidak break dari low-nya di sini. Artinya apa? Orang-orang udah nyegatin di situ dan begitu di situ diajar. Siapa tahu juga di area kuning ini juga yang makan bukan retail tapi ini big fund. Coba kita lihat untuk agro. Agro tuh asingnya gede teman-teman masuknya. Ini asingnya segini teman-teman. Cuma sekali aja yang agro ARB itu. Nggak masalah. Ini barang masih bagus sekali. Masih punya Pak? Masih. Masih pengen apa Pak? Masih. Chartnya masih bagus. Oke, demikian dari saya, Surya MS Retain Investment. Ya, beginilah saya teman-teman ya. Kalau menganalisa nggak bisa menganalisa semua yang teman-teman request. Kenapa? Ya kalau nggak prospek ngapain saya analisa kan gitu. Lebih baik saya analisa 26 saham ini kan. Tetapi ada prospek daripada saya ganti-ganti saham setiap hari kok koleksinya banyak banget. Tapi setelah dianalisa nggak dicek ulang besoknya seperti apa. Ya kenapa ya? Karena cuma dianalisa nggak dibeli seperti itu. Kalau saya usahakan yang di sini, yang di analisa saya ini, akan saya beli. Minimal akan jadi bahan cut and switch saya. Jadi misalkan saya punya saham A nggak bergerak, maka switching saya ya saham-saham yang sudah saya analisa itu. Oke, demikian dari saya, Surya MS Retain Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.